Selamat siang sahabat Dokter Uner TV, selamat bergabung dan selamat datang di program acara Dokter Uner TV edisi program Dokter Edukasi. Hari ini sahabat Dokter Uner TV kita akan bersama-sama berdiskusi nih dengan narasumber kita yang luar biasa, tentunya dengan pembahasan topik seputar edukasi kesehatan. Namun sebelum kita masuk ke sesi kita hari ini, saya ingin bertanya dulu ke sahabat Dokter Uner TV, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia selalu ya sahabat Dokter Uner TV. Perkenalkan, saya Kartika Devina Putri, Duta Berbakat Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, selaku host yang akan memandu acara hari ini. Tentunya saya tidak sendiri sahabat Dokter Uner TV, karena hari ini kita kedatangan narasumber yang sudah ahli di bidangnya dan akan membahas terkait dengan waspada paru-paru basah, berbahayakah? Nah, sebenarnya topik ini seperti apa sih? Dan setelah ini kita akan bahas topik ini bersama dengan dokter yang ada di sini menjadi narasumber kita hari ini. Beliau merupakan dokter spesialis paru di Rumah Sakit Universitas Airlangga dan beliau adalah Dr. Kudiarto, spesialis paru. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja sapa narasumber kita hari ini. Selamat siang Dr. Kudiarto. Selamat siang. Ya baik, Dr. Kudiarto, sejauh ini bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah baik. Bagaimana kesibukannya sejauh ini dokter? Ya seperti itulah. Seperti itulah. Ya dokter, baik. Mungkin kita langsung saja ya sahabat Dokter Uner TV untuk bertanya-tanya seputar dengan topik kesehatan yang sedang kita bahas hari ini. Berkaitan dengan paru-paru basah, apakah berbahaya sih sebenarnya, seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama nih dokter. Pertanyaan pertama sebenarnya ini kayak ujian ya. Enggak dokter, kita akan ngobrol santai saja dokter. Sebenarnya. Untuk paru-paru basah, bagaimana sih dok kita mengenali paru-paru basah itu, dan sebenarnya paru-paru basah itu penyakitkah atau mungkin dikenal dengan bahasa klinis itu pneumonia dok? Oke, jadi ini istilah yang kurang tepat sebenarnya kalau istilah paru-paru basah. Cuman ya is okay ya, ini kan istilah yang lazim kita dengar di masyarakat, paru-paru basah. Jadi paru-parunya itu terisi oleh cairan ya, cairan nanah, cairan sekret yang membuat pasien ini biasanya batuk, sesak, nyeri dada dan demam. Sehingga nafasnya terdengar grog-grog ya, oleh masyarakat kita dikenal dengan paru-paru basah. Akan tetapi ya, ini yang perlu digarisbawahi. Kadang-kadang beberapa masyarakat di tempat lain ya itu menganggap paru-paru basah itu adalah air di lapisan pleura ya. Jadi makanya kenapa saya kalau membahas tentang paru-paru basah kita harus ada kesepakatan dulu nih. Ini yang dibahas apa ini, radang paru, pneumonia atau efusi pleura. Nah, karena masyarakat kita agak-agak rancu dua-duanya. Mungkin untuk tema hari ini tentang pneumonia seperti itu. Benar, ya. Dokter. Oke. Ya, jadi tadi sudah dibahas juga ya, ternyata ada kesepakatannya dulu kita mau bahas apa gitu ya. Benar, dok ya. Jadi kalau misalkan paru-paru basah itu atau pneumonia ini yang akan kita bahas ini, itu sebenarnya seperti apa sih dok dalam dunia medis? Oke, jadi begini, pneumonia ini kan sebenarnya istilahnya sudah sejak zaman dahulu kala ya, zaman sejarah di Yunani sama Romawi itu istilahnya sudah ada pneumon, jadi kata pneumon atau paru-paru ya, paru. Nah istilah paru-paru itu juga tidak tepat juga di kamus bahasa Indonesia, yaitu bukan paru-paru tapi cukup paru gitu aja. Gitu. Walaupun paru-parunya dua tapi nyebutnya cuma paru. Sama dengan dua ginjal kan kita nggak mau nyebut ginjal. Kembali ke topik ya, maaf melencengnya jauh. Jadi paru-paru kita ini suatu ketika akan mengalami suatu peradangan yang disebabkan oleh suatu infeksi. Ada kuman masuk ke sana menyebabkan suatu respon dari tubuh. Nah, respon ini kita kenal dengan inflamasi atau radang. Nah, radang paru. Di sana muncullah cairan-cairan di dalam paru-paru. Maka muncul paru-paru basah seperti itu. Lagi dokter. Oke, sahabat Dokter Uner TV, tadi kita udah tahu ya sebenarnya pneumonia ini seperti apa sih yang sudah dijelaskan oleh dokter, dan bagaimana sih dokter sebenarnya pneumonia ini menimbulkan gejala untuk pada para pasien penderita paru-paru basah atau pneumonia ini. Apa aja sih gejala-gejalanya? Oke, gejalanya sebenarnya mirip-mirip dengan batuk pilek biasa ya, cuma nanti ada sedikit perbedaannya. Jadi karena paru-paru kita ini idealnya itu adalah seperti sebuah anggur ya, dengan dia di kantong-kantong anggurnya ini, buah-buah anggurnya ada semacam kanal-kanal yang saling bertautan. Nah, suatu ketika ada infeksi di sana menyebabkan kanal-kanal ini dan anggur ini terisi oleh cairan, sehingga
keluar masuknya udara yang melalui kanal ini dan menuju ke anggur ini terhambat. Nah, muncullah keluhan pertama adalah sesak nafas karena udara keluar masuk terhambat. Yang kedua, karena ada sekret ya, kemudian ada radang di sana sehingga menimbulkan batuk. Itu udah batuk, ada sesak dan infeksi, responnya pasti demam. Dan ditambah dengan nyeri dada. Cuman ingat, ini adalah gejala yang umum ya, karena nanti ada pasien-pasien tertentu yang gejalanya tidak muncul seperti ini. Ada yang dia hanya mungkin sesak saja, mungkin batuk saja, tergantung dengan kondisi masing-masing pasien. Contoh misalnya ya, pada pasien lansia usia di atas 65 tahun itu jarang kita dapatkan dengan gejala empat-empatnya muncul. Justru kadang-kadang munculnya gejalanya dia demam atau sumber saja disertai dengan nafsu makan turun. Nah, itu agak lain memang ya. Beda, Dok. Ya betul. Jadi kembali ke masing-masing pasien. Oke, dokter. Oke, berarti kita udah tahu teman-teman sahabat Dokter Ner TV kalau sebenarnya tanda-tanda atau gejala dari pneumonia ini sesuai dengan dari penderita pneumonia itu sendiri gitu ya, Dok. Betul, ya. betul. Tidak semuanya mengalami mungkin apa ya, batuk, mungkin ya ada juga yang menimbulkan nafsu makannya turun Betul, gitu ya, Dok ya. Oke, berarti kita udah mengenali beberapa gejalanya dulu ya sahabat Dokter Ner TV. Nah, sebenarnya dokter, bagaimana sih cara kita atau cara dokter sendiri untuk mendiagnosis bahwa pasien ini menderita penyakit pneumonia gitu, Dok? Oke. Kalau untuk secara standar baku emasnya kita mendiagnosis pneumonia itu harus ada satu dulu yang itu ada, yaitu ada gambaran infiltrat atau ada gambar-gambar yang ada gambar ngeflag ya putih-putih di dalam foto rongsen dada itu dulu. Nah, jadi kalau misalnya pasien datang ke rumah sakit kemudian sama dokternya dianjurkan untuk foto rongsen, kemudian ada muncul fotonya ada putih-putih di dalam foto rongsen. Nah, ini sudah satu titik menuju ke diagnosis pneumonia. Ya, jadi satu harus ada tanda pneumonia putih-putih ngeflag di dalam rongsen dada. Plus, nah plusnya ini adalah batuk, sesak, ya, demam dan nyeri dada. Itu bisa 2 atau 3 dari gejala. Dari gejala itu. Nah, barulah, oh iya ini pneumonia atau paru-paru basah. Oke, dokter. Oke, dokter. Berarti kita udah mengetahui ya teman-teman sebenarnya bagaimana sih dokter mendiagnosis bahwa seseorang itu bisa menderita pneumonia gitu. Nah, dokter, kita mau tanya nih, Dok, sebenarnya pneumonia ini umumnya menderita atau menyerang dari usia yang apakah ada klasifikasi usianya atau mungkin dari anak-anak lebih sering atau orang tua seperti itu, Dok? Semua usia dari balita sampai lansia itu beresiko. Memang resiko terbesar adalah usia ekstrim ya, yaitu usia di bawah 5 tahun anak-anak ya, sama usia lansia itu yang paling beresiko tinggi. Cuman ya usia-usia dewasa muda dan dewasa tua istilahnya itu juga tetap beresiko, apalagi kalau misalnya masyarakat ini memilih faktor resiko, contoh misalnya satu diabetes ya, kemudian sakit jantung, sakit ginjal, sakit liver. Plusnya itu adalah mungkin perilaku merokok, polusi udara. Nah, ini juga beresiko. Berarti itu jadi faktor penyebabnya, Dok. Betul, penyebabnya juga ya, Dok, benar. Oke. Berarti kita udah mengetahui juga ya, dokter ya. Di sini kita udah membahas kalau sebenarnya ada faktor-faktor resikonya dan pneumonia ini juga bisa menyerang dari kalangan bahkan balita juga gitu. Semua usia bahkan bisa kena pneumonia, Dok ya. Oke, dokter. Kita mau tanya atau mengulik lebih dalam gitu ya, Dok. Sebenarnya penyebab pasti dari pneumonia itu apa sih, Dok? Kuman. Ya, cuma kuman aja. Berarti hanya kuman ya, kuman aja, betul. Kuman aja. Cuman ingat, kuman ini kan banyak ya. Ada bakteri, ada jamur, ada virus. Benar. Ya. Kalau TBC ini kita exclude ya dari pedomannya pneumonia nasional. Untuk khusus TBC ini kita keluarkan dari kriteria pneumonia. Jadi untuk TBC untuk pneumonia disebabkan oleh satu bakteri, jamur, sama virus. 3 ini. Kecuali TBC. Oke, dokter.
Berarti faktor dari tiga kuman ini ya dok ya, bakteri, virus, sama jamur yang menjadi faktor utama dari pneumonia. Sebenarnya kalau di masyarakat Indonesia itu umumnya dokter sendiri tuh sering menangani pneumonia dari kasus yang disebabkan oleh tiga kuman ini kah dok? Atau satu di antara itu lebih banyak gitu Oh dok? ya, secara epidemiologi, kalau untuk pasien dewasa itu kebanyakan bakteri ya. Oh, gitu. Kalau anak-anak memang terbanyak virus. Ya, Virus. betul. Lah untuk bakteri sendiri itu pun ini untuk dewasa juga biasanya kita klasifikasikan dengan dua kelompok besar ya. Satu bakteri yang tipikal, biasanya gejalanya itu khas tadi, demam, batuk, sesak ya, nyeri dada. Sedangkan yang gejala satunya atipikal, dia pneumonia yang tidak khas. Justru mungkin batuknya, seseknya itu tidak terlalu signifikan, tidak terlalu dikeluhkan oleh pasien, tetapi gejala-gejala lain misalnya nafsu makan turun, badan tidak enak, diare, mual-mual, ini yang lebih dominan. Ini yang biasanya disebabkan oleh bakteri-bakteri atipikal gitu, untuk gitu, dewasa dokter. ya. Oh, untuk dewasa. Oke, dokter. Oke, berarti tadi sudah kita ketahui bersama ya bahwa penyebabnya juga dari tiga faktor besar tadi dari makhluk hidup. Yang pertama ada virus, kemudian ada bakteri dan juga jamur, teman-teman semuanya. Nah, dokter sebenarnya bagaimana sih cara atau pilihan obat pengobatan yang tersedia untuk penderita pneumonia ini? Apakah ada pengobatan rutin untuk penderita pneumonia dokter kalau sebagai dokter? Oke, jadi kalau pasien sudah terdiagnosis pneumonia, memang kita harus memastikan ini pneumonia apa nih ya, bakterial, bakteri ya, jamur atau virus. Karena untuk penanganan penyebabnya berbeda. Kalau bakteri ya berarti kita berikan antibakteri, antibiotik. Kalau misalnya dia jamur ya kita berikan anti-jamur. Kalau dia virus ya antivirus ya. Tapi tertentu ya, tidak semua pneumonia virus ini kita berikan antivirus, tertentu saja. Oke, Seperti itu. Ini untuk pengobatan penyebab. Nanti juga ada pengobatan keluhan, sama ada pengobatan untuk komplikasinya ya, penyulitnya. Ada juga pengobatan untuk terapi suportifnya. Gitu. Jadi pengobatan pneumonia itu tidak hanya pemberian antimikroba saja. Gitu, jadi ada pengobatannya. Berarti ada komponen-komponen lain ya dok ya. Oke, dokter. Nah sebenarnya dokter, pneumonia ini apakah bisa sembuh total? Apa harus dikontrol gitu dok? Kayak misalkan TBC itu kan harus dikontrol sampai 6 bulan gitu ya dok, baru bisa sembuh gitu. Oke. Jadi begini, penyakit infeksi ini sebenarnya hampir semua itu pasti bisa disembuhkan ya. Cuman memang ada beberapa bakteri tertentu atau kuman tertentu ya, misalnya jamur, virus atau bakteri ya, yang dia membutuhkan terapi yang berbeda. Contoh begini. Kalau bakteri mungkin secara umum kita bisa memberikan antibiotik 3 sampai 5 hari saja ya, secara umum ya. Tetapi khusus misalnya pada jamur, kita minimal bisa 2 minggu atau hingga berbulan-bulan, seperti itu ya, hampir mirip dengan pengobatan TBC. Karena pengobatan untuk pneumonia ya kan kita menembak untuk kumannya ya. Nah kuman ini kan kita nembaknya itu sesuai dengan sifat masing-masing kuman. Kalau kumannya dia aktif sekali, aktif pembelah diri ya, kita mungkin mudah untuk memberikan antibiotik. Tapi kalau kuman yang mager, yang males untuk membelah diri, contoh misal jamur kan dia proses lama, atau misalnya kayak TBC yang membelahnya diri itu lama sekali, sehingga antibiotiknya juga harus diberikan dalam jangka waktu yang lama. Seperti itu. Oke dokter, terima kasih banyak dokter. Nah dokter, selanjutnya mungkin kita lebih menanyakan terkait dengan apakah sebenarnya penyakit pneumonia ini berbahaya dokter buat kalangan mungkin anak-anak kecil gitu, atau untuk lansia yang mungkin kesehatannya belum bisa dikontrol dengan baik gitu dok. Ya, di WHO itu dinyatakan bahwa pneumonia ini merupakan salah satu penyebab terbanyak kematian pada balita. Oh iya dok. Betul itu. Dan untuk di luar negeri ya, kampanye pneumonia ini sudah sangat-sangat besar sekali. Dan tagline-nya mereka itu yang agak miris ya, bahwa pneumonia ini dianggap sebagai salah satu penyakit yang terabaikan, neglected disease, terutama di negara-negara berkembang. Gitu. Ada kayak di Indonesia kan banyak pneumonia. Cuman gaungnya untuk pemberantasan pneumonia itu kan kurang menggelegar kan. Benar dokter. Betul. Sayang sekali. Padahal di sini banyak sekali. Banyak sekali yang terkena penyakit pneumonia. Betul. Dan bahkan menjadi penyakit dengan penyebab terbanyak untuk di balita ya dok ya. Betul. Dan satu lagi ya. Di salah satu catatan
10 penyakit terbanyak yang rawat inap di BPJS itu pneumonia menjadi salah satunya ya. Oh iya dokter. Betul. Jadi BPJS itu kan kayak punya rekap gitu dari 10 penyakit terbanyak yang rawat inap, pneumonia menjadi salah satu. Salah satunya. Oke. Berarti pneumonia ini menjadi penyakit yang belum bisa kita abaikan sepenuhnya gitu ya dok ya? Tidak boleh diabaikan, bukan belum, tidak boleh diabaikan. Tidak boleh ya Tidak dok boleh ya? diabaikan. Ya soalnya kalau di masyarakat umum mungkin dikenal dengan pneumonia ini penyakit yang ya udah batuk pilek biasa gitu pasti akan sembuh sendiri. Ternyata cukup untuk ekstra diobati ya dok Betul, ya. betul. Sangat berbahaya sekali kalau misalkan dibiarkan saja gitu ya. Jadi pneumonia itu sebenarnya secara umum itu ada dua ya, ada dua. Kita coba memisahkan antara di mana sumber dari kumannya ya. Satu anggaplah kuman ini dia menyerang di luar rumah sakit, satunya dalam rumah sakit. Kalau yang kita kenal kalau yang di luar rumah sakit dengan pneumonia komunitas atau CAP, Community Acquired Pneumonia, memang CAP ini atau pneumonia komunitas ini sering sekali dia mulai dari ringan sampai berat ada. Ya kalau ringan bisa kita temui di poli-poli rawat jalan dan tidak perlu rawat inap, itu juga banyak. Kalau berat memang harus rawat inap, juga banyak juga. Nah yang menjadi PR bersama adalah pneumonia yang dia munculnya di rumah sakit. Gitu. Kenapa ini menjadi PR kita bersama? Karena rata-rata pneumonia yang disebabkan di rumah sakit atau nosokomial, HAP, Hospital Acquired Pneumonia, ini resisten dengan antibiotik. Gitu. Oh, iya, Itu yang menjadi keprihatinan kita. Katakanlah kalau pneumonia yang komunitas ya, yang ringan dengan cukup antibiotik yang amoxicillin misalnya sudah bisa membaik. Tapi kalau untuk pneumonia yang di rumah sakit, nah ini tidak bisa biasanya. Bisa, dok, ya. Okay. Mungkin dari resistensi ini mungkin dari masyarakatnya juga lebih banyak mengkonsumsi antibiotik tanpa aturan dari dokter mungkin ya dok ya. Betul sekali. Sebenarnya aturannya ada ya bahwa antibiotik ini memang tidak boleh diperjualbelikan secara bebas. Cuman dalam prakteknya memang kita sering sekali menemukan bahwa kita mudah sekali membeli antibiotik di apotek. Betul. Jadi kalau panas dikit, oke, antibiotik. Padahal belum tentu. Belum tentu itu disebabkan oleh bakteri gitu ya dok. Benar. Oke dokter. Kita masuk ke pertanyaan yang lebih pada pencegahan gitu ya dok. Sebenarnya pneumonia ini bisakah dicegah gitu? Mungkin dari balitanya, lansianya, apakah punya metode yang berbeda gitu dok? Bisa. Sebenarnya kalau kita mau mencegah pneumonia, kita tarik dulu bahwa kita tarik ke pencegahan infeksi. Kalau infeksi ini kebetulan kan beberapa minggu yang lalu ada namanya pekan pencegahan infeksi internasional ya. Di situ disebutkan ada 6 rantai infeksi yang mana kalau kita bisa memutus rantai tersebut kita bisa mencegah infeksi terjadi. Ya rantai itu apa aja? Satu dia itu kumannya itu sendiri ya, kuman itu sendiri. Yang kedua adalah reservoir atau tempat di mana kuman itu tinggal. Yang ketiga adalah pintu keluarnya atau portal exitnya. Misalnya contoh gini, TBC itu penularannya kan karena dari pasien itu batuk, tidak pakai masker, atau dia bicara di depan pasien orang lain ya. Jadi exit portalnya yang nomor 3. Yang nomor 4 adalah entry portalnya, masuknya. Ada pasien sudah jelas katakanlah dia TBC atau pneumonia COVID ya. Terus orang kitanya lupa nggak pakai masker. Nah, masuk nih. Gitu. Yang kelima adalah tadi lupa saya ya. Entry point ya, entry point. Kemudian yang kelima adalah kok 5 ya? Harusnya 6 toh? 4 dokter tadi. 4 ya? Iya. 1 apa tadi? Tadi 1 bagi kumannya ya, kuman, reservoir, exit, entry, Yang kelima adalah transmisinya. Jadi gini, kalau kuman-kuman tertentu penularannya katakanlah dia melalui udara, sehingga pencegahannya apa? Udara ini sirkulasinya harus bagus, cukup sinar masuk, kelembapannya dijaga. Nah itu kita pencegahan di sisi transmisinya. Yang keenam adalah di hostnya kita sendiri. Tuh, misalnya kita jaga imunitas. Jadi harus 6 ini yang bisa kita cegah gitu ya, betul agar bisa memutus
rantai infeksi. Oke dokter, oke berarti tadi ada 6 ya dokter. Nah, yang betul. pertama dari kuman, cara kuman itu Reservoir, tumbuh gitu ya, tempat tinggalnya reservoir, kuman. terus keluarnya gitu Keluarnya, ya, masuknya bagaimana, transmisinya dan terakhir adalah sama kita hostnya sendiri. hostnya. Oke dokter. Oke dokter, untuk kalau misalkan kita bahas lebih spesifik dokter, karena balita menjadi salah satu target ya dok ya dari kuman betul. ini. Bagaimana sih dok sebenarnya? Mungkin untuk teman-teman sahabat Dokter Net TV yang sebagai orang tua dari balita gitu ya dok, saran dari dokter supaya anak-anaknya ini tidak tertular dari penyakit pneumonia ini dokter. Imunisasi. Imunisasi. Betul. Oh iya dokter. Itu poin Iya pertama betul, ya itu dok ya. imunisasi, itu poin pertama, imunisasi. Terus yang kedua ini adalah nutrisinya ya. Jadi kalau kita ingin menjaga imunitas baik itu yang satu jelas nutrisinya harus cukup. Kalau balita ya berarti ASI-nya ya ASI. Kemudian tadi imunisasi. Imunisasinya. Ya, dua ini yang penting itu. Sebenarnya dok, mungkin dari teman-teman atau sahabat Dokter Net TV yang sedang menonton itu banyak yang masih takut terkait dengan imunisasi gitu dok, terkait dengan pneumonia, atau mungkin nanti ada efek sampingnya lah, demam dan sebagainya, atau mungkin jadi rasa khawatir sendiri gitu dok. Mungkin dokter sebagai seorang dokter bagaimana menyikapi hal tersebut dok? Jadi begini ya, imunisasi itu kan seperti kita melatih tubuh kita untuk berperang ya. Iya dokter. Jadi wajar kalau misalnya kita memberikan vaksin ke manusia, kemudian tubuhnya itu bereaksi demam, kemudian misalnya flu, ya itu reaksi yang wajar karena kita memasukkan suatu kuman ke dalamnya, entah kuman hidup atau kumannya sudah mati dan dilemahkan. Nah, respon tubuh kita lah itu yang kita harapkan. Justru menjadi tanda tanya kalau kita memberikan vaksin, ini kasarannya ya. Kalau kita kasihkan vaksin ke orangnya nggak ada reaksi, ini beneran, nah ini vaksinnya bekerja. Iya dokter. Oke, Jadi berarti nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya dok ya. Oke, sahabat Dokter Net TV sekalian, tadi kita udah bahas terkait dengan pneumonia, bagaimana pneumonia bisa tersebar ya dok ya. Kemudian bagaimana cara pencegahannya, salah satunya adalah dengan imunisasi ya dok ya. Betul. Dan imunisasi ini menjadi satu langkah yang perlu kita ambil terutama untuk balita supaya tidak terkena penyakit pneumonia itu sendiri. Jangan pernah takut untuk bisa mencegah penyakit itu sebelum penyakitnya datang ya dok. Betul. Ya. Kalau udah datang lebih susah lagi nanti diobatinya ya dok ya. Benar. Oke benar. Oke, kita lanjut ke mungkin ke mitos fakta ya dok ya. Satu hal tentang imunisasi. imunisasi. Jadi mungkin ini yang perlu digarisbawahi. Imunisasi ini bukan berarti kalau sudah divaksin, sudah diimunisasi bahwa kita tidak akan kena penyakit tersebut. Ini yang perlu mungkin betul. Ya syukur-syukur kita tidak kena penyakit tersebut, syukur-syukur. Tapi kalaupun ternyata kita jatuhnya kena, tetapi kalau kita sudah imunisasi, sudah vaksin, ya kita tidak akan jatuh dalam kondisi yang berat. Oke dokter, Seperti berarti itu. tidak langsung jatuh banget gitu ya dok ya? Betul, karena tubuh kita sudah punya tentara nih. Iya, berarti udah ada antibodinya ya dok ya. Iya, oke, terima kasih banyak dokter Kediarto. Kita masuk ke mitos dan fakta ya dok. Sebenarnya mungkin saya lebih bertanya terkait dengan dua pertanyaan ya dok ya. Yang pertama mitos atau enggak dokter, mitos fakta aja ya dok. Yang di masyarakat saja dokter. Sebenarnya bagaimana sih dok? Sebenarnya kalau misalkan kita memiliki pneumonia, apakah kita akan merasakan batuk-batuk, berdahak seperti itu terus dok? Apakah itu mitos atau fakta dok? Gimana diulang? Sebenarnya mitos atau fakta dok? Menarik pertanyaan. Iya, ketika kita memiliki penyakit pneumonia, terus kita akan merasakan batuk berdahak yang tidak akan pernah sembuh gitu dok, sampai kapanpun gitu dok. Oh gini, jadi begini, kalau pneumonia karena dia infeksi bisa disembuhkan pasti. Ya dok. Pasti. Jadi kalau infeksi menyerang kita pilihannya cuma satu, sembuh. Dua ini ya kita kalah. Kalah ya otomatis ya kita bisa mati gitu. Pilihan cuma dua aja, sembuh atau mati. Mungkin tiga jadi kronis ya, kronis. Tapi kronis ini jarang, nanti dengan tipe yang berbeda. Nah tapi kalau misalnya batuknya terus menerus ya, berulang-ulang, apalagi misalnya dia kambuhan, nah ini menjadi pertanyaan, apakah ini suatu pneumonia atau bukan? Bukan. Oh iya dong. Karena kadangkala ini ada masalah tertentu kita itu yang ngomong watuk terus wah itu kok pneumonia tapi kumat-kumatan. Dan tidak sebenarnya. Mungkin ini adalah contoh misalnya beliaunya ini menderita
PPOK atau beliaunya menderita penyakit asma. Asma. Jadi kalau penyakit PPOK, penyakit asma mungkin tidak selalu munculnya dengan sesak yang mengi, tapi kadang-kala muncul dengan keluhan batuk yang berulang. Berulang. Oh ya dokter, berarti itu tetap kambuh-kambuh gitu ya dok ya? Betul, karena kalau pneumonia harusnya sudah selesai Kalau sudah diatasi gitu ya dok ya. Oke dokter. Mungkin yang kedua nih dok, sebenarnya masyarakat itu lebih sering kenal pneumonia atau mungkin di satu penyakit satunya adalah paru-paru basah itu disebabkan karena udara dingin atau hujan. Sebenarnya itu berpengaruh nggak sih dok? Itu mitos atau fakta? Pneumonia tidak disebabkan oleh udara dingin maupun hujan ya. Cuman begini ya, udara dingin atau kita kena hujan itu bisa menurunkan imun kita, itu sehingga kita mudah terkena infeksi. Penyakit dan infeksi. Tetapi ingat, penyebab infeksi bukan dingin. Jangan Oke, dibalik. dokter. Gitu. Oke dokter Kudiarto, sebelumnya terima kasih banyak aja? dokter. Sudah dokter, dua saja. Iya. Dua saja pertanyaan mitos dan faktanya, karena semua pertanyaan sudah dijawab dengan baik oleh dokter Kudiarto, dan kita juga mendapatkan banyak ilmu sekali hari ini terkait dengan penyakit pneumonia yang ada di masyarakat. Sahabat Dokter Uner TV, semoga harapannya hari ini setelah dokter Kudiarto tadi berbagi ilmu terkait dengan pneumonia, sahabat Dokter Uner TV bisa lebih aware lagi dan mengetahui bagaimana saja dan langkah apa saja yang perlu diambil ketika sahabat Dokter Uner TV mengalami atau merasakan gejala-gejala yang ada mengarah pada pneumonia seperti itu. Dan untuk sahabat Dokter Uner TV, jangan lupa untuk ikuti kami di Instagram dan YouTube Dokter Uner TV agar bisa selalu update seputar pengetahuan kesehatan setiap minggunya ya. Terima kasih banyak Dokter Kudiarto, spesialis paru, sudah hadir di sini dokter. Dan saya Kartika Devina Putri selaku host hari ini mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.